kali ini kita mau bahas tentang mengidentifikasi keragaman sosial budaya di Indonesia. Oke, seperti yang sudah kita tahu, negara kita Indonesia itu sangat kaya, sangat beragam ya. Jadi Masya Allah deh, Allah berikan kepada kita karunia yang sangat besar gitu ya, sebagai anugerah untuk kita semua. Dengan berbagai macam kekayaan yang ada, itu insya Allah jadi potensi yang sangat besar untuk kita semua, seperti itu. Oke, nah sudah dibukakan bukunya ya. Oke, yang pertama ya, keragaman yang ada di Indonesia. Pertama, adat istiadat. Nah, tiap daerah itu punya adat istiadat tersendiri. Adat istiadat apa sih? Apa coba? Dibaca bukunya boleh? Ya. Bisa juga nama lainnya disebut sebagai kebiasaan atau aturan yang ada di masyarakat. Nah, di mana masyarakat yang ada di situ harus mengikutinya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak mengikuti itu biasanya suka ada sanksi. Sanksinya berupa sanksi sosial gitu ya. Oke, kalau di sini contohnya apa aja sayang? Ada nggak? Oh, tidak ada ya. Ada gambarnya nggak? Ada gambarnya sayang? Nih, yang lompat batu Fahombo, adat istiadat khas Nias. Jadi ingat Ustazah Rosa ya, Ustazah Rosa dari Nias ya. Mungkin pernah melakukan ini juga. Nah, ini masih terjaga kelestariannya sampai sekarang seperti itu. Nah, di sini Ustazah mau liatin contoh yang lain. Nah, ini ada adat basunat dari Kalimantan. Maksudnya adalah anaknya lagi diapain nih basunat nih? Lagi disunat. Nah, ini ternyata salah satu selain ajaran Islam, ternyata adat juga di sana. Itu terbukti dari bahwa ternyata di Kalimantan itu bukan cuma Muslim yang melakukan proses sunat ini. Ternyata yang non Muslim pun melakukan juga gitu. Oke, coba sebutin yang lain, adat istiadat yang lain. Oke, good job. Nah, yang kedua, keragaman yang ada di Indonesia adalah bahasa. Ya. Bahasa daerah. Indonesia sangat terkenal dengan keragaman bahasanya. Bahkan di dunia, Indonesia itu nomor 2 negara yang bahasa daerahnya sangat banyak. Tahu nggak yang nomor 1 siapa? Yang sampai bahasa daerahnya itu mencapai ratusan loh. Ya, betul, keren. Papua New Guinea ya. Nah, Indonesia nomor 2 Kak di dunia Kak yang bahasa daerahnya sangat banyak. Ada bahasa apa aja coba sebutin? Sunda, terus Jawa, apalagi Minang, Batak dan lain sebagainya, banyak ya, keren. Oke, nah bahasa daerah ini biasa dipakai di daerahnya masing-masing. Kalaupun mereka nggak di daerahnya, tapi ketika mereka bertemu dengan teman yang satu daerahnya atau keluarganya itu masih dipakai ya, gitu. Nah makanya sebagai orang yang kita kan masing-masing berasal dari daerah yang berbeda ya, ya harus tetap dijaga tuh pelestariannya, gitu. Terus yang ketiga, ayo, rumah adat. Nah, rumah adat. Ya, tiap daerah biasanya memiliki rumah adat yang berbeda-beda pula ya, tergantung dengan kondisi daerah tersebut seperti itu. Nah, di sini Ustazah mau kasih contoh ada rumah kebaya dari Jakarta. Siapa yang orang Jakarta? Siapa yuk? Angkat tangannya nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Nanti boleh cung aja. Ya, oke. Terus kalau di buku kakak ada contohnya rumah adatnya dari mana aja? Oh, ada Balai Tobak dari Sumatera Utara ya. Terus ada rumah Lamin dari Kalimantan Timur, ada rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan gitu. Oke, yang keempat, apa ya yang keempat? Coba. Pakaian daerah. Ya, pakaian daerah ini biasanya dipakai ketika ada upacara-upacara adat atau dalam upacara pernikahan, proses pernikahan ya gitu. Mungkin bagi orang-orang yang masih memegang teguh adatnya biasanya itu proses pernikahannya pakai upacara adat ya gitu ya. Nah itu dipakai tuh baju daerahnya gitu ya. Coba ya orang Jawa, nama pakaian daerahnya apa? Sip. Yang orang Minang, Alia, orang Minang Alia, Hamam. Ayo. Terus yang orang Sunda, Amira, Kania. Oke, good. Nah, kalau di buku kakak ada nggak contohnya? Coba kita lihat ya. Oh, di sini ada. Dari Jawa Tengah ada yang namanya Jawi Jangkep. Terus dari Kalimantan Tengah ada namanya Sangkarut. Sumatera Barat ada namanya Bundo Kanduang. Oke.
Ustazah mau kasih contoh nih. Nih. Pakaian adat dari Melayu, Riau ya. Tereng, masih ingat Ustadz Rohman nggak? Beliau punya loh baju kayak gini, suka dipakai. Gitu. Oke, yang berikutnya. Yang kelima, lagu daerah. Nah, ini yang sering kita pelajari di sekolah ya, suka nyanyi bareng-bareng ya, gitu. Coba sebutin apa aja yang kakak hafal atau yang pernah kita nyanyiin bareng-bareng. Hah? Apa-apa? Gak kedengeran? Apa aja? Apuse misalnya. Terus apa lagi? Bungong Jempa, Manuk Dadali. Ya, betul, good job ya. Nah, biasanya lagu daerah itu memang menggunakan bahasa daerah ya, gitu. Nah, ini dinyanyiin ya dalam kasus tertentu atau dalam keadaan yang sehari-hari juga sering dinyanyikan seperti itu ya. Kalau di buku kakak ada apa coba? Ada Anak Kami Saya dari Nusa Tenggara Timur, ada Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan, ada Apuse dari Papua, tadi udah kita sebutin ya, dan lain sebagainya, banyak banget. Oke, yang berikutnya, yang keenam apa sayang? Tari tradisional. Nah, setiap daerah biasanya punya tarian-tarian tradisional dan nggak cuma satu ya, ada beberapa gitu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya, di tema-tema sebelumnya tuh ada beberapa tarian-tarian, bahkan kakak ikut membuat kreasi tariannya seperti itu. Misalnya dari Jawa Barat nih, daerah kita nih yang sekarang kita ada di sini, tari tradisionalnya apa? Oke, Jaipong. Dari Jakarta, apa lagi sayang? Tari apa? Terus dari apa lagi? Dari Bali. Tari? Ya, tari kecak, boleh. Oke, banyak ya. Jadi biasanya kalau tarian tradisional itu ada maknanya tersendiri, gitu. Kayak waktu itu kita nari Bendrong Lesung ya, tari Bendrong Lesung. Nah itu kan ada maknanya ya. Jadi di situ diceritakan tentang orang-orang yang sedang melakukan proses penumbukan padi ya, membawa hasil panennya dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk rasa syukur pada Allah ya tariannya. Oke, yang terakhir nih Kak, apa yo? Ya, alat musik tradisional. Alat musik ya tradisional ya, gitu. Nah, setiap daerah juga punya alat musik tersendiri ya, macam-macam ya, gitu. Jadi berbeda daerah biasa berbeda pula alat musiknya, gitu. Ustazah mau liatin contoh satu alat musik. Aha, ini yang sudah kita familiar ya, angklung dari Jawa Barat. Masya Allah ya, padahal cuma bambu-bambu, tapi ternyata ketika dipadu-padankan itu membentuk sebuah harmoni, gitu ya, seperti itu. Nah, ada apa lagi sayang? Ya, sip, bagus. Oh ya, tadi lupa, Ustazah punya gambar yang tarian, malah kelewat nih. Ini tari Saman tadi dari Aceh ya. Oke, ini. Ya, oke. Nah, ini 7 poin ini adalah keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia ya, Insya Allah ya gitu. Jadi dengan adanya keragaman ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya, sangat beragam ya, anugerah dari Allah ya gitu. Tapi harus tetap kita jaga, jangan sampai justru keragaman yang ada membuat kita terpecah belah, membuat kita merasa paling bagus gitu ya, tidak seperti itu. Oke, sudah paham sampai sini? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang belum terlalu mengerti, boleh ditanya ke Ustazah ya, gitu. Boleh di grup, boleh juga via Japri. Oke, terima kasih.